Mubai, asal kamu tidak bercerai, kakek akan memberimu 1 miliar. Ah, tidak, 2 miliar. Asal kamu setuju, tidak pergi. Sudahlah, kakek. Sudah 8 tahun. Batu pun kalau dipanaskan, pasti akan hangat. Sekalipun aku kembali sekarang, sudah tidak ada tempat untukku di rumah. Ini semua kesalahan kakek. Tidak. Kakek jangan berkata seperti itu. Dulu kalau bukan karena kakek menyelamatkanku dan membiayai pendidikanku, tidak mungkin ada diriku yang sekarang. Kakek Pei, aku tidak mengecewakanmu. Ini ijazah doktoralku dari Universitas Peking. Bagus, bagus. Mubai, hari ini kakek memanggilmu ke sini karena ada satu hal yang perlu kau bantu. Kakek Pei, janganlah berkata demikian. Bakat kakek, aku ada sekarang. Apapun kakek minta, pasti ku kerjakan. Baik. Kakek ingin kau menyembunyikan gelar doktormu, lalu mendekati cucuku Pesi. Kemudian, menikah dengannya. Menikah? Apa? Kukira, dengan menikahimu, Xiaoxi akan melupakan sepupunya itu. Tapi kakek salah. Perawatanmu selama 8 tahun tak kalah dengan sekali pertemuan mereka. Xiaoxi yang telah bersalah padamu. Mubai, sudah saatnya kau membangun hidupmu sendiri. 8 tahun ini, kau merawat Xiaoxi dengan setia. Kau mengorbankan segalanya untuknya. Nak, kau sudah terlalu menderita. Mubai, begini saja. Sebelum kau pergi, ajukan permintaanmu. Sebutkan, kakek akan penuhi. Kakek, 8 tahun lalu, kakek menyuruhku mendekati Pei Xing. Tapi seperti yang kakek lihat, mungkin Pei Qingzu yang benar-benar dicintainya. Kumohon kakek mengizinkan Pei Xing untuk bersamanya. Hubungan terlarang. Hubungan terlarang. Sudahlah. Kakek sudah tua. Tak bisa mengatur lagi. Sudah tak berdaya. Nanti setelah mati, kakek akan memohon ampun pada leluhur. Kakek, masalah perceraian ini akan kuselesaikan sendiri. Halo, Pak Guru. Ini saya, Mubai. Mubai, benarkah itu kamu? Akhirnya ada kabar darimu. Sebenarnya kamu kemana saja? Ceritanya panjang, Pak. Intinya hanya satu. Saya ingin bertanya, apakah masih ada posisi untuk saya di institut? Mubai, sudah berapa lama aku menunggu? 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun penuh. Dulu jika kamu tidak pergi tanpa pamit, sekarang bisa jadi kamu sudah menjadi pilar negara. Pintu institut selalu terbuka untukmu. Waktu cepat berlalu. 8 tahun. Sekejap mata. Fesi, kukira kamu juga mencintaiku sampai kamu pulang dari luar negeri. Sejak hari itu, kusadari dari matamu arti cinta sesungguhnya. Karena kamu tak pernah mencintaiku, maka ku lepaskan kebebasan. Sudah sadar? Kamu benar-benar beruntung. Kata polisi lalu lintas, beruntung itu mobil kosong. Kalau tidak, bukan cuma gegar otak ringan, sederhana itu. Tidak ada masalah lagi. Minta keluarga datang menandatangani, baru bisa pulang. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang dimatikan. Halo? Zilin, aku. Sudah cukup. Jangan ganggu terus.
Aku sibuk. Jangan telepon aku dan ibu lagi. Oh ya, rebus semangkuk sup ayam di rumah. Apa aku bisa tanda tangan sendiri? Itu tadi adalah Nyonya Pei dan suaminya, kan? Nyonya Pei terlalu baik kepada suaminya. Ya, tangannya cuma kena air panas sedikit. Saat sampai di rumah sakit, kemerahan sudah hilang semua. Masih buru-buru dibawa ke sini. Bahkan menyewa 1 lantai jadi ruang rawat. Tuan muda itu sangat berbak. Merawat ayahnya. Baru datang? Belum tahu. Bukan suami Nyonya Pei. Suaminya kakak Nyonya Pei. Nyonya Pei demi kakaknya. Skandalnya gemparkan kota. Semua orang tahu. Bahkan rela lepas hak waris Pei. Apa? Kakak? Katanya kakak angkat. Entah kenapa kemudian Tuan Pei mendadak ke luar negeri. Nyonya Pei akhirnya menikah dengan orang lain. Nyonya Pei. Aduh, hati-hati panas. Paman, kaki paman sakit tidak? Biar saya pijit. Rupanya, ini yang kalian sebut sibuk. Istriku, kamu ini. Ruanmu baik, menikahimu, tapi tak cinta hatiku untuk orang lain. Kau tahu. Jadi, aku beri pilihan. Kalau menikahiku, kapan saja bisa cerai. Perianjani ini abadi. Besi, dulu aku naif mengira. Dokumen ini takkan pernah kubutuhkan. Nyatanya, aku hanya berharap kosong. HP habis baterai. Ngapain nelpon terus? Sudah aku bilang kan, semua urusan tunggu aku balik. Ya, but urusannya apa? Supnya mana? Suruh masak sup kan? Di mana? Sudah dihangatkan di dapur. Zilin nakal dan memberontak. Kubicarakan dengannya. Tidak apa-apa, tidak perlu lagi. Sudah sampai rumah? Baru sampai. Besi, perjanjian cerai sudah kutandatangani. Tunggu masa tenang 1 bulan selesai, aku akan pergi. Aku merindukanmu. Baru pergi sebentar. Sudah kangen lagi? Bu, sup ayam siap. Bawa selagi hangat, Barry keep Haman. Dia pasti takut sendirian di RS. Baik, ayo pergi. Barusan kamu bicara? Aku tidak bicara apa-apa. Dahimu kenapa? Kecelakaan saat menyetir. Jangan lupa, perbaiki mobilnya. Di matamu, mobil dan aku sama saja. Cuma alat pemuas kebutuhan. Halo? Mubai, mau kembali ke Institut Penelitian? Benar. Kali ini tak biologi kan? Dasar kau. 8 tahun kami tak tahu kau kemana. Pasti ada alasanmu. Kami mau bilang, 8 tahun kami menunggumu. Dulu, kau murid kesayangan profesor, juga dokter termuda paling berbakat. Kembalimu kali ini akan mengguncang dunia akademis. Oh iya. Tenang, mulai sekarang, waktuku akan kusediakan untuk penelitian. Soal lainnya, tak kuperdulikan. Apa maksudmu tak kuperdulikan? Semuanya tidak aku mau lagi. Semuanya tidak aku mau lagi. Apa yang kamu bilang tidak mau lagi? Kamu bilang tidak mau lagi? Kenapa tiba-tiba pulang hari ini? Ini rumahku. Aku tidak boleh pulang. Aku lapar sekali. Makanan di luar tidak enak sama sekali. Cepat buatkan aku makanan. Aku mau makan iga saus dan gua bauro. Sambil itu, cuci gaunku. Ingat, cuci tangan. Pesta ulang tahun Jilin 2 hari lagi. Harus dipakai. Ternyata di mata kalian, aku hanya seorang pembantu yang bisa diperlakukan semaunya.
Cepat makan. Aku sudah menghubungi pembantu rumah yang dulu. Untuk apa menghubungi mereka? Setelah aku pergi, agar ada yang merawat kalian. Pergi. Kamu mau kemana? Ke rumah sakit, rawat kakakku beberapa hari. Apa kamu terlalu berlebihan? Hanya merawatnya beberapa hari saja. Ibu, biarkan dia pergi. Paman boleh tinggal di sini. Pejilin, apalagi? Diam. Tidak mau makan. Aku tidak salah bicara. Ayah tidak punya latar belakang. Pendidikan, pekerjaan. Kemana dia bisa pergi tanpamu? Jangan pikirkan kejadian sebelumnya. Zilin masih kecil. Aku akan mendidiknya dengan baik. Kak, Rupanya panggilan Kak ini bukan untukku. ada apa? Bukankah kamu paling suka aku memanggilmu seperti ini? Aku tidak enak badan. Aku tidur di kamar tamu. Gila. Zilin, ini yang dipersiapkan ayah untukmu. 10 hadiah ulang tahun. Di setiap tahun ke depannya, bahkan jika ayah tidak berada di sisimu, kamu masih bisa menerima hadiah ulang tahun. Tuan Pei dan Nyonya Pei pasangan serasi. Selamat Tuan Nyonya Pei. Melahirkan anak cerdas menggemaskan Tuan Muda. Terima kasih. Tuan muda, bewaring zich in baik, Ibu. Aku... Dia bukan ayah Zilin. Dia kakak laki-lakiku. Pria samping CEO Pei bukan suaminya. Di mana suaminya? Sepertinya dia itu loh. Terlalu menyedihkan. Di pesta ulang tahun anaknya, istri dan anaknya bersama pria lain. Katanya sih, dia cuma pengganti yang dicari CEO Pei. Hanya pengganti Pei Qingzu. Memalukan sekali melihat istri dan anaknya berkeluarga dengan pria lain. Kalau aku, Zilin, ini yang dipersiapkan ayah untukmu. Hadiah ulang tahun. Setiap tahun nanti, kamu bawa ini, buka berangkasnya, lalu bisa melihatnya. Bosan. Jangan anggap aku anak 3 tahun. Membosankan. Anggap aku anak 3 tahun, tak bisa beri. Jangan paksa. Ngapain dimasukkan ke berangkas? Tak punya waktu melihatnya. Zilin, bagaimana kau bicara dengan ayah? Anak masih kecil. Jangan dipikirkan. Zilin, ini hadiah dariku untukmu. Suka? Terima kasih. Suka sekali. Kusimpan baik-baik. Ngapain masih berdiri bengong? Cepat dorong kuenya ke sini. Suka? Zilin, hari ini ulang tahunmu. Coba berharap. Siapa tahu terkabul. Kalau begitu, ingin paman jadi ayahku. Bersama mama selamanya. Zilin, apa yang kau katakan? Aku tidak berbohong. Bukankah mama juga ingin bersama paman? Laci berat. Surat paman. Hadiah paman. Ku sampel semua. Lama tak mau dia jadi ayah.
Dia cuma pengganti paman. Seorang pengasuh buat kita. Fei Zilin, diam kau. Xiaoxi, kau tak pernah melupakanku. Apa yang dikatakan Zilin benar? Aku... Minggir. Hati-hati. Minggir. Hati-hati. Qingzu, Paman. Paman, kamu berdarah. Apa? Qingzu, aku antar ke rumah sakit. Nyonya Pei, suami Anda lukanya parah. Aku akan membawa Qingzu ke rumah sakit dulu. Luka kecilnya tidak akan membuatnya mati. Ayo pergi. Xiaoxi, Zilin, yang penting kalian baik-baik saja. Jangan pedulikan aku. Qingzu, jangan menakut-nakutiku. Paman, Dokter, selamatkan dia. Dokter. Tunggu, dokter. Ruanmu baik, Qingzu. Ada masalah pembekuan darah. Pendarahannya tak henti. Dia pingsan. Golongan, darahmu sama. Donor darah, selamatkan dia. Cepat. Nona Pei, suami Anda luka parah. Gawat. Jika transfusi ke pasien yang lain, bisa mati. bisa dibanding paman? Suruh dia donor darah paman. Dah apa? Ambil saja. Nyawanya. Lebih penting. Cepat. Ambil. Ambil lebih banyak. Kita harus pastikan Qingzu aman. Saya tidak tahu kamu punya anemia. Mengapa tidak memberitahuku sebelumnya? Sudah saya katakan. Apakah kalian tidak akan mengizinkan saya donor darah? Kamu menyelamatkan Qingzu. Saya dan Zilin sangat berterima kasih padamu. Bisa memberimu kompensasi. Katakanlah, apa yang kamu mau? Kompensasi. Tidak perlu. Ini sendiri yang tidak mau. Jangan gunakan hal ini untuk mengingatkanku lagi di masa depan. Ibu, paman sudah bangun. Benarkah? Benar, cepat pergi. Ibu, cepat pergi. Paman sudah bangun. Dia mau bertemu denganmu. Dokter bilang dia tidak akan mati. Ibu, paman sekarang sangat membutuhkan kita. Cepat pergi. Nanti saya akan datang lagi menemuimu. Sudah lihat, di hati istrimu hanya ada aku. Anakmu juga hanya suka padaku. Dan kamu hanyalah penggantiku saja. Kalau tahu diri, segera minggirlah. Tenang saja. Segera. Segera. Apa maksudmu? Apa kamu datang untuk menjemputku? Paman, ini. Kebetulan sekali ya. Hari ini kamu juga keluar dari rumah sakit. Sudah kubilang, matahari hari ini pasti terbit dari barat. Rumah Qingzu jauh. Susah cari taksi. Aku naik taksi. Lebih mudah. Xiaoxi, antarmu baik dulu. Aku pulang naik taksi. Tidak boleh. Paman, ibu sudah pesan restoran mewah khusus untuk merayakan keluarmu dari rumah sakit. Biarkan dia pulang sendiri saja. Xiaoxi, kalung yang kamu berikan padaku sepertinya tertinggal di ruang pasien. Apa? Akan kucari untukmu. Tunggu sebentar. Bu, aku ikut bersama ibu. Kau benar-benar bisa menahan diri ya? Sudah begini masih enggan pergi. Jika aku jadi kau, sudah lama lari terbirit-birit. Hubungan antara aku dan Xiaoxi sudah berlalu. Jika kau tidak nyaman, aku yang akan pergi. Aku berjanji, tidak akan muncul lagi di hadapanmu. Kau tidak apa-apa. Ruanmu baik. Kenapa kau pukul orang? Taza jahat, cuma ambil sedikit darahmu.
perlu balas dendam saat kami tak ada? Kingzu, kau baik-baik saja? Aku tidak memukulnya. Sudah cukup. Ruan Mubai, kau benar-benar mengecewakanku. Ayo kita pergi. Tinggal 3 hari lagi. Paisi, 3 hari lagi kita akan bercerai. Kamu akan benar-benar bebas. Terima kasih, tersayang, atas perhatian tulus. Sudah pulih baik. Syukur. Aku benci memasak. Juga tidak bisa masak. Ayah, aku ingin makan apa? Cepat kupas untukku. Paisi, akhirnya hari ini tiba. Aku akhirnya akan meninggalkanmu. Paisi, aku pergi. Di kehidupan ini, kita tidak akan bertemu lagi. Sayang, apa yang kamu katakan? Kamu mau pergi kemana? Apa yang kamu katakan? Tidak ada apa-apa. Mengapa kamu tiba-tiba pulang? Ikutlah denganku. Mau kemana? Hari ini hari ulang tahun Kingzu. Kemarin kamu memukulnya. Harusnya kamu minta maaf padanya. Aku yang akan melakukannya. Minta maaf. Bukankah itu seharusnya? Ruan Mubai, kalau bukan Kingzu yang menyuruhku mengundangmu, aku malu mengajakmu. Apa Pei Kingzu yang mengundangku? Iya. Kingzu tidak seperti kamu. Picik. Tidak bisakah kamu mencontohnya? Aku mencontohnya. Mencontohnya jadi pria licik. Pei Kingzu, awalnya aku ingin membiarkan. Tapi kamu masih ingin menghina. Kau pikir aku mudah ditindak? Baik, mengerti. Ini untuk Pei Kingzu, hadiah ulang tahunku. Antarkan ini ke Pei Kingzu dulu. Apa ini? Sebuah video permintaan maaf. Setidaknya kau masih punya hati. Pintar juga sudah mempersiap. Baik. Aku setuju. Akan diputar di seluruh ruangan saat pesta. Tunggu sebentar. Ada masalah apa lagi? Tidak apa. Sampai jumpa nanti. Zilin, kamu bilang ayahmu. Apakah hari ini akan datang? Dia berani tidak datang? Ibuku sendiri memanggilnya. Walau diberi 10 nyali, dia tetap harus datang. Tenang, dia pasti datang. Zilin, bagaimanapun dia adalah ayahmu, suami Xiaoxi. Aku tak mau dia salah paham. Bagaimana kalau nanti aku minta maaf padanya? Apa yang kamu bicarakan? Dia yang harusnya minta maaf. Dia memukulmu karena iri. Andai dia punya 1/100 darimu, tidak akan begitu pecundang. Kamu benar-benar berpikir begitu? Ya, ibuku juga berpikir begitu. CEO Pei datang.
Chelsea, kamu sangat cantik. Kakak, selamat ulang tahun. Ini terlalu mewah. Kamu pantas menerima hadiah ini. Hanya kamu yang layak mengenakannya. Oh ya, Mubay masih tidak mau datang? Sudah kuduga, dia tidak akan memaafkanku. Dia akan datang. Ngomong-ngomong, dia juga menyuruhku membawakanmu hadiah. Kejutan kecil. Benarkah? Tentu. Nanti kamu akan tahu. Ini pas video permintaan maafnya untuk paman. Ibu, tebakanku benar, kan? Hanya kamu yang pintar. Nanti dia datang. Aku pastikan dia. Minta maaf padamu. Tenang saja. Aku buat dia tahu diri. Chelsea, kamu sangat baik padaku. Apa ini? Apa-apaan ini? Bukannya video permintaan maaf? Matikan, cepat matikan itu. Matikan, cepat, matikan. Jika aku jadi kamu, apa telingamu tuli? Matikan itu. Tunggu. Ruan Mubay, kukira kau benar-benar menyesal. Tak kusangka, ternyata niatmu seperti ini. Ibu, apa maunya sebenarnya? Biarkan saja dia putar. Shinzo, dia mau bikin masalah, lalu memanfaatkannya untuk merusak pestamu. Mimpi. Kebetulan, hari ini biarkan semua yang hadir menyaksikan seperti apa orangnya sebenarnya. Benar, Paman. Jangan takut. Biarkan semua orang melihat betapa jahatnya dia sebenarnya. Jika aku jadi kamu, kabur dengan ekor terkepit. Andai aku tak dikirim ke luar negeri bertahun-tahun, pikirmu posisi tuan jatuh ke tanganmu? Coba lihat dirimu di kaca. Kau ini siapa? Dasar sampah kelas bawah. Berani saing dengan aku? Apa? Ya ampun, operasi aneh sekali. Tidak menyadarinya. Pei Qingzhou yang selama ini selalu terlihat lemah lembut dan sopan. Ternyata diam-diam sangat kejam. Bukankah ini pelakor yang memaksakan diri? Mau mengusir istri sah? Paman, mengapa kau memukul dirimu sendiri? Mengapa kau berbohong? Qingzhou, aku dan Zilin sangat mempercayaimu. Tidak, bukan seperti ini. Chelsea, Zilin, dengarkan penjelasanku. Bukan aku. Bagaimana kau menjelaskan video ini? Video ini palsu. Benar, pasti dia yang menyuntingnya dengan jahat. Dia sengaja ingin mencemarkan namaku. Hari ini adalah pesta ulang tahunku. Dia ingin mengacaukan pesta ulang tahunku. Chelsea, percayalah padaku. Hadiah untuk Pei Qingzhou. Antarkan padanya dulu. Apa ini? Video permintaan maaf. Ruan Mubay yang kurang ajar. Kukira kau benar-benar bertobat. Tak disangka rencanamu seperti ini. Chelsea, aku salah. Seharusnya aku tidak pulang. Membuat Mubay salah paham. Mungkin aku harus meminta maaf padanya. Tidak, Pak Paman, kau tidak perlu meminta maaf padanya. Dialah yang seharusnya minta maaf. Menakjubkan. Benar-benar spektakuler. Bukan ini Direktur Sing? Dia dan Direktur Pei Musuh Bebuyutan, kenapa dia datang? Sing Qianing, untuk apa kamu datang ke sini? Tentu saja karena diundang oleh Tuan Pei. Sebenarnya awalnya saya berniat menolak, tapi sekarang setelah melihat situasinya, syukurlah saya datang. Kalau tidak, pasti melewatkan drama menarik ini. Kamu mengundangnya? Paman, kenapa Paman mengundang dia? Paman tidak tahu kalau dia dan ibu adalah musuh bebuyutan. Mana saya tahu? Dia mau menerima undangan saya. Ini buruk. Ternyata begitu Pei Qingzhou kembali ke negeri ini, targetnya tidak hanya satu anak konglomerat. Chelsea, saya cuma sekedar basa-basi. Saya tidak menyangka dia benar-benar datang. Oh, basa-basi? Saya malah menganggapnya serius. Tapi Tuan Pei, setelah kembali ke Indonesia, ajakanmu hanya basa-basi. Atau jangan-jangan hanya ingin di hadapan Pei Shi membuat citra diri yang romantis? Sing Qianing, apa maksudmu? Apa maksudku? Nona Pei, semua orang bilang kamu pintar. Ternyata, kebodohanmu tak tertandingi. Aku iri padamu. Punya suami yang mencintaimu, mengurus rumah tangga. Membuatmu bebas khawatir. Fokus career.
Tak kusangka. Kau tega tinggalkan dia demi orang ini. Kau tak punya hati. Men, buka mata. Jangan asal ngomong di sini. Kapan aku meninggalkannya? Jangan sembarangan menuduhku. Ada atau tidak, kau sendiri yang tahu. Baik, aku akan panggil Luan Mubai sekarang. Aku akan minta dia jelaskan langsung. Menurutmu, apakah dia masih mau datang? Ini, apa yang terjadi di sini? Mama, biar aku yang angkat. Ini pertama kalinya dia tidak mengangkat teleponku. Luan Mubai, kamu sekarang juga harus segera datang ke pesta ulang tahun King Zhu. Kirim! Luan Mubai, beraninya kamu. Beraninya kamu. Berani memblokirku. Pesi, apakah kamu benar-benar merasa tidak ada masalah? Chelsea, apa kamu baik marah? Bagaimana kalau aku segera menjelaskan padanya? King Zhu, ini bukan urusanmu. Tenang saja, aku akan segera kembali mencarinya. Aku tidak percaya. Bergantung padaku. Menantu di rumah, mau lari kemana? Segera aku cari. Tenang saja. Ya, Paman. Dia tak berarti tanpa kita. Tak berarti. Ayo pergi. Kakak senior Mubai, benar seperti yang kamu perkirakan. Dia pergi untuk menghitung utang padamu. Pesi, kamu tidak akan bisa menemukanku lagi. Pesi, kamu tidak akan menemukanku lagi. Kakak seperguruan, 8 tahun kau sudah berkorban begitu banyak untuknya. Membiarkannya begitu saja. Terlalu mudah untuknya. Sudahlah, hubunganku dengannya sejak awal. Rencana yang disengaja. Hasil seperti ini wajar saja. Pesi, mulai dari sekarang, jembatan tetap jembatan, jalan tetap jalan. Antara kita, tak ada cinta. Mubai, selamat datang kembali. Mulai sekarang, inilah rumahmu. Baik. Luan Mubai, keluarlah sekarang. Ayah. Ibu, barang ayah hilang. Apa? Luan Mubai, apa yang kau lakukan ini? Ibu, cepat lihat perjanjian perceraian ini. Aku juga memberimu satu kesempatan untuk memilih. Kalau menyesal bersamaku, kapan saja tanda tangani ini untuk cerai. Perjanjian ini berlaku selamanya. Ibu, ayah tidak mau kita lagi. Mama, apa ayah sudah meninggalkan kita? Tidak. Kamu ingin bercerai? Aku tidak setuju. Mama, apa kita memaksa ayah pergi? Zilin, jangan bicara sembarangan. Ayah tidak akan pergi. Aku tidak setuju. Dia tidak akan bisa pergi. Aku akan segera menjemput ayah pulang. Benar. Mama, dulu kalau kamu marah, ayah pasti bisa membujukmu kembali. Sayang, aku salah. Ayo pulang. Kalau begitu, aku pulang masak. Oke? Malam ini dingin, pakailah bikin hangat. Istri, akhirnya aku menemukanmu. Aku tahu kamu di sini. Istri, ayo pergi. Pulang saja yuk. Menurutmu,
Baju kemarin bagus, sangat cantik. Istri, aku sudah tahu kamu di sini. Jangan marah lagi ya. Nana, temani aku beli ya. Boleh, boleh. Benar. Dia mencariku berkali-kali. Aku cari dia sekali, kenapa? Ayahmu biasa pergi kemana? Dia tahu semua tempat yang biasa aku kunjungi. Tapi aku malah tidak tahu kemana dia pergi. Apa ayah sudah pulang? Ayah. Sudah kuduga. Mau pergi kemana lagi? Ujung-ujungnya juga pulang dengan malu. Ayah. Ayah. Kenapa kamu? Xiaoxi, kalian mau pergi kemana? Aku akan mencarinya. Hei, Mubai benar-benar pergi. Aduh, ini semua salahku. Maaf ya, Xiaoxi, aku juga tidak ingin masalahnya menjadi seperti ini. King Zhu, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Jangan berpikir macam-macam. Ngomong-ngomong, Xiaoxi, Zilin, tadi di pesta, kalian pergi terburu-buru. Tak sempat sisip kue, ku bawakan untuk kalian cicip. Aku tidak mau makan. Berikan saja pada Zilin. Hei, Xiaoxi, hari ini ulang tahunku. Aku ingin merayakannya bersamamu. Boleh? Susah payah ngusir. Kamu kerja lagi. Mimpi. King Zhu, berhenti membuat keributan. Tunggu sampai aku menemukan suamiku dulu. Ruan Mubai, aku meremehkanmu. Kita lihat nanti. Besi akan mencarimu karena bersalah. Dalam 2 hari, dia akan melupakanmu sepenuhnya. Mubai sudah pergi. Kau tahu Mubai sudah pergi. Sudah kuduga. Cuma bisa sembunyi di tempatmu. Kakek, cepat suruh dia keluar. Ruan Mubai, cepat keluar dari sana. Kamu bersembunyi di tempat kakekku? Kau ini lelaki macam apa? Kalau keluar sekarang, jelaskan semua. Aku anggap saya seolah tak terjadi apa. Dan maafkanmu soal video palsu. Aduh, sudah jangan teriak. Mubai tidak di sini. Lalu di mana dia? Baru panik. Dulu ngapain? Tak panik. Dia keluar. Penjelasan. Penjelasan? Justru kau yang harus memberikan penjelasan pada Mubai. Menikah dengan Mubai, keinginanmu sendiri. Melahirkan Zilin. Kamu akan lupa Pekinju. Tapi begitu dia kembali, kamu langsung lupa suami sejatimu. Xiaoxi, kamu benar-benar mengecewakanku. Aku tidak. Tidak? Aku kasih tahu Mubai pergi. Takkan pernah kembali. Tak tahu dia kemana. Tapi aku tahu, kamu takkan menemukannya lagi. Kamu puas sekarang. Kakek, kamu sedang berbohong. Kamu membohongiku. Pasti kamu tahu di mana dia berada. Benar kan? Bagaimana mungkin Mubai pergi? Dia sangat mencintaiku, sangat penurut. Dia pasti tidak akan pergi. Sampai sekarang kamu masih tidak mengerti kesalahan apa yang telah kamu perbuat. Sungguh tak tertolong. Mubai meninggalkanmu itu benar. Dulu, sudah coba sekuat tenaga hentikanmu. Kulihat, kalian tidak cocok sama sekali. Sekarang terlihat jelas. Kau sama sekali tidak tahu cara menghormati orang. Dan juga tidak tahu cara mencintai seseorang. Mubai sudah pergi. Kau tidak perlu mencarinya lagi. Kau tak pantas jadi istrinya. Aku telah menyia-nyiakan waktu Mubai selama 8 tahun penuh. Sekarang dia sudah saatnya kembali ke kehidupan normalnya. Kembali ke hidupnya sendiri. Apa maksudnya itu? Awalnya aku tidak ingin mengatakannya secara terang-terangan. Tapi kau masih berpikir. Mubai tak bisa hidup tanpamu. Xiaoxi, kau salah. Kau benar-benar salah besar. Justru kau yang tidak bisa hidup tanpa Mubai. Dia sama sekali tidak pernah mencintaimu. Tidak. Tidak mungkin. Mubai sangat memperhatikanku. Setiap gerakanku selalu membuatnya khawatir. Bagaimana mungkin dia tidak mencintaiku? Itu aku. Aku atur Mubai di sisimu. Berperan mencintaimu. Lalu menikahimu. Punya anak.
Apakah kamu lupa Pai Qingsu? Apa? Mubai, 8 tahun ini selalu anggap kau permata. Puji kau setinggi langit. Kau bertindak semaumu. Kamu berbohong. Kamu penipu. Kamu pasti sedang berbohong. Tentu saja. Jika tidak mau, boleh tolak. Kakek, tanpa Anda, tak akan ada diriku yang sekarang. Aku mau. Kalau begitu, jika mau, mari kita tanda tangan di atasnya. Asalkan dia mencintaiku, bahkan jika hanya sedikit, aku akan merawatnya seumur hidupku. Anak yang baik. Kebenaran ini. Kamu puas? Xiaoxi, Mubai, anak seumur hidupku. Paling berbakat yang pernah kulihat. Dia mempolas pendidikan. Memaksa mencintaimu. Dia berhasil melakukannya. Dan melakukannya dengan sangat baik. Tidak. Aku tidak percaya. Kamu pasti sedang membohongiku. Xiaoxi, renungkan baik-baik. Bagaimana Mubai? Masuk hidupmu? Wah, cantik. Sendirian? Bagaimana kalau minum-minum dengan kami? Enyahlah. Cewek ini keras kepala ya. Ayo, cantik, minum dengan kami. Jangan sentuh. Enyah. Ayo pergi. Minggir. Cepat pergi. Apa? Tim penyelamat butuh 2 jam? Tidak. Tidak bisa. Aku harus berada di bandara dalam waktu setengah jam. Mubai. Naik mobil. Ternyata, dia muncul di setiap momen pentingku. Bukanlah kebetulan. Aku tahu kamu keras kepala. Takut kamu tidak bisa menerimanya. Awalnya aku tidak ingin memberitahumu kebenaran ini. Tapi kamu, bagaimana kamu memperlakukan Mubai selama 8 tahun ini? Andai sedikit saja. Ketulusan dalam memperlakukan Mubai, aku yakin dia pasti tidak akan tega meninggalkanmu dan anak kandungnya. Pada akhirnya, kamulah yang mengecewakan Mubai. Kamulah yang mengusirnya pergi dengan tanganmu sendiri. Mungkinkah apa benar aku telah berbuat salah? Xiaoxi, ini bukan kakek ingin menjatuhkanmu. Dulu cara bicara dan bertindakmu terlalu ekstrem. Manusia itu harus menghargai apa yang dimiliki sekarang. Kalau tidak, tidak akan ada orang yang menunggumu selamanya di tempat yang sama. Tidak, berhenti bicara. Jangan lanjutkan. Kamu tidak perlu mencarinya lagi. Dia sudah pergi. Tidak peduli di mana dia berada. Aku harus menemukannya. Kalau sudah ketemu lalu bagaimana? Kalian sudah bercerai. Jangan ganggu dia lagi. Dia juga berhak punya hidupnya sendiri. Mulai sekarang. Mau bertindak bagaimana? Mau bersama siapa? Itu hakmu. Aku juga tak bisa urus lagi. Buah yang dipaksa matang. Meski berhasil, tak enak dimakan, sayang dibuang. Mulai sekarang, biarkan Zilin tinggal bersamaku. Dulu dia tinggal bersamamu, tidak belajar sopan santun dan bakti. Dia kasar pada ayahnya. Kalau terus begini, akan jadi bencana besar. Hubungan yang salah. Hubungan yang salah. Ibu, ayah masih belum ada kabar? Apa ayah tidak akan kembali lagi? Tidak mungkin. Ibu pasti akan menemukannya dan membawanya kembali.
Ibu, aku lapar. Sayang, Zilin, ayo makan. Ayah sudah pulang. Ayah sudah pulang. Ayah. Ayah. Zilin, lihat apa yang kubawakan untukmu, pizza kesukaanmu. Bagaimana kuncimu bayi bisa ada padamu? Aku ambil dari rumah. Pikirku, agar mudah merawat kalian. Siapa yang menyuruhmu mengambil kuncinya? Aku tidak mau makan pizza. Aku mau makan masakan ayah. Begini saja, Jilin. Kamu mau makan apa? Paman ajak makan di luar. Tidak, hanya mau masakan ayah. Kingzu, jangan temui aku lagi mulai sekarang. Chelsea, apa yang salah aku lakukan? Bukan kamu yang salah, tapi aku yang salah. Pesi, sudah jadi bajingan masih mau dianggap suci. Tidak semudah itu. Mubai. Selamat, Akademisi Luan. Mengharumkan negara, pulang menang. Jangan macam-macam, banyak orang sedang memerhatikanmu. Aku tidak mau peduli. Pergi langsung setengah tahun. Tahukah kamu seberapa besar kerinduanku? Cium dong, cium dong. Mubai, kita berhasil. Reset Technology Science coming. Akhirnya diakui internasional. Akhirnya kita berhasil. Luar biasa. Semua sudah bekerja keras. Saudara senior. Selamat ya. Telah memenuhi wasiat terakhir guru kita. Dia memang tidak salah menilai kamu. Sayangnya, beliau sudah tidak bisa melihatnya lagi. Sekarang, sudah terlihat. Bintang jatuh. Cepat berdua. Semoga kakak kelasku selalu damai dan bahagia. Qianning, kamu. Senior, aku mencintaimu. Mari kita bersama. Qianning, mungkin aku sudah menikah. Dan aku juga sudah punya anak. Aku tahu. Qianning. Sebenarnya, sejak 10 tahun lalu, aku selalu menunggu kamu bicara dulu. Tak kuzangka, yang kutunggu malah kamu bersama Pesi karena balas budi. Hingga 2 tahun lalu, aku melihatmu diusir lagi. Mubai. 10 tahun. Tak mau menunggu lagi. Kau tak bisa bilang, biar aku bilang. Aku sama sekali tidak peduli dengan pernikahan gagalmu itu. Aku benar-benar tidak ingin kehilanganmu lagi. Qianning. Bodoh. Bodoh banget. Direktur Pei, mobil mogok. Tinggal setengah jam lagi ke bandara. Kenapa tidak diperiksa sebelum berangkat? Proyek ini sangat penting. Kalau terlambat, tanggung-tanggung? Aku akan panggil bantuan sekarang. Tunggu bantuan datang. Tunggu bantuan. Nasi sudah menjadi bubur.
Ayo naik. Mubay. 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 Cepat. Ikuti mobil itu. Direktur Pai, mobil tidak bisa bergerak. Kalau begitu selidiki, mobil itu milik siapa? Kenapa? Oh, tidak apa-apa. Kamu masih ingat besok hari apa? Tentu ingat, besok adalah hari. Jadi pertama, kita bersama 3 tahun yang lalu. Di hari yang sama ini, aku pergi dari sini. Lumayan ingatanmu bagus. Besok makanan favoritmu ku reservasi di Six Yangga. Bangsat! Satu mobil tidak bisa diselidiki. Buat apa aku kasih makan kalian? Direktur Pai, mobil itu sistemnya sangat bagus. Kami tidak punya wewenang. Ada apa? Marah-marah seperti ini? Apa yang kamu lakukan di sini? Xiaoxi, kamu masih ingat besok hari apa? Besok? Besok? Itu sudah 3 tahun sejak Mubay pergi. Kita lama tidak makan bersama. Besok ulang tahunku. Bisakah kamu ajak Zilin ikut? Kita makan bersama. Lama tidak bertemu Zilin. Pertimbangkan, ini ultahku. Setuju? Sekretaris Liu, besok di sisi Angge, pesankan VIP room untukku. Nah, ini makanan favoritmu. Daging sapi bakar, Arang. Coba, rasakan. Rasanya sama seperti dulu, tidak berubah. Benar kan? Kalau kamu suka, nanti setiap kali aku akan temani kamu makan di sini. Ayo. Tak mengerti kenapa makan sampah di sini. Murahan, tak berasa. Bukankah ini Nyonya Zuam? Yang di sampingnya suami dan anaknya. Bukan suaminya, tapi kakak angkatnya. Cuma selingkuhan. Semua orang di Nanseng tahu. Ibu dan anak ini terobsesi pada kakak angkatnya. Sampai istri sahnya diusir. Heboh seluruh kota. Astaga, kejam sekali. Dulu, ayah paling suka makan di sini. Messi, apa maksudmu? Pantasan kamu, pesan restoran kumuh ini. 3 tahun, aku mengejarmu selama 3 tahun. Masih belum bisa lupakan dia? Dulu, ayah selalu memesan ruangan ini. Zilin, hari ini ulang tahun Paman. Mau makan apa? Paman akan pesankan untukmu. Hei, apa yang kamu lihat? Apakah ada sesuatu di wajahku? Melihatmu tidak bisa ya, melihatmu tampan. Kamu ini. Kamu makan dulu, aku ke toilet dulu. Baik. Xiaoxi, ini makanan favoritmu, ikan kerapu kukus. Zilin, ini ayam goreng favoritmu. Ada apa? Apakah masakannya tidak sesuai selera? Bagaimana kalau aku pesan ulang? Pelayan. Tidak perlu. King Zu, makanannya sudah cukup banyak, tidak akan habis dimakan. Paman, aku tidak nafsu makan.
Chelsea, Zilin, hari ini ulang tahunku. Mari kita bersenang-senang. Setuju? Aku juga memesan kue ulang tahun. Ayah. Zilin, apa kamu memanggilku? Zilin, jangan bicara sembarangan. Ayah. Ini ayah. Apa? Ayah. 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 Zilin, kamu baru saja melihat siapa? Mubay. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Mungkin tadi aku salah dengar. Ibu, aku melihat ayah. Di mana orangnya? Chelsea, kurasa Zilin terlalu merindukan ayahnya sampai berhalusinasi. Di sini mana ada bayangan Mubay? Tidak. Aku benar-benar melihat ayah. Dia ada di sini. Zilin, jangan tidak sopan. Ini ruangan orang lain. Kinju, biarkan Zilin memeriksanya. Chelsea, Zilin rewel. Kau mau ikut-ikutan. Zilin salah lihat. Kalau tersebar, Ayah. Jangan asal panggil. Siapa ayahmu? Maaf ya. Sudah, Zilin, jangan pergi lagi. Ibu, aku sungguh melihat ayah. Benar-benar. Kalau rubah lagi. Lain kali ibu tak bawa. Dengar baik-baik. Zilin, Ayah. apa yang kamu lakukan di sini? Ayah, kau di sini. Benar-benar kamu. Ruan Mubay, kamu benar-benar kembali. Ayah, aku sangat merindukanmu. Jangan tinggalkan aku lagi ya. Aku tak pantas jadi ayahmu. Kamu pernah memilih ayahmu sendiri. Tidak, ayah. Aku hanya ingin kamu sebagai ayah. Suamiku, selama ini kamu kemana saja? Kami terus mencari kamu. Kita sudah bercerai. Mohon jaga sikapmu. Panggilan suamiku itu dulu tidak pernah kamu ucapkan. Sekarang juga tidak perlu. Ruan Mubay, kupai nggak pamit. Pergi tinggalkan istri anak, cak tanggung jawab. Masih pantas jadi pria. Aku meninggalkan istri dan anak-anakku. Aku tidak bertanggung jawab. Tuduhan yang berat. Pei Qingzu, bukan kau yang selalu ingin menjadi Tuan Pei. Baiklah, setelah aku pergi, kau bisa. Akhirnya menjadi Tuan Pei yang kau idamkan. Bukankah ini semua yang kau inginkan? Aku tidak. Kenapa kau pikir begitu tentangku? Sayang, jangan marah. Ada masalah, bicara di rumah. Pulang? Di mana rumah yang kau maksud? Bukankah keluarga kita sudah hancur? Ini pilihanmu sendiri, Tuan Pei. Ayah, jangan begini. Pulang bersama kami ya. Benar sayang, dengarkan penjelasanku. Tuan Pai, perhatikan kata dan perilakumu sendiri. Jangan bikin pacarku salah paham. Pacar? Tuan Pei, tolong jaga sikapmu. Jangan ganggu pacarku. Kau? Xing Jianing. Benar. Tuan Pei, terima kasih padamu. Karena kau buta, tinggal kami bayar. Dia tak akan kembali padaku. Kau melakukan semua ini demi dia, meninggalkan aku dan Zilin? Tuan Pei, pahami. Siapa tinggalkan saya? Xing Jianing, dasar penggoda. Berani rayu suamiku. Melawanmu. Direktur Pei, tolong hormati pacar saya. Kau berani membelanya? Kau mendorongku. Ruanmu, Pai. Apakah kau tidak punya masalah sama sekali? Menikahimu masalahku. Direktur Pei, 8 tahun kau menderita bersama. Menahanku selama 8 tahun. Kini aku takkan menghalangimu lagi. Aku tahu diri, aku mengalah. Pergi kau. Ayo, pergi. Mubai, bukan itu maksudku. Kau baik-baik saja? Ruan Mubay, kau keterlaluan. Aku yang keterlaluan? Begitu, saat kau hilang, kau tahu bagaimana dia dan anaknya. Hidup, terus menantimu. Terus mencari. Nona Xing, kau belum tahu Ruan Mubay yang sebenarnya. Kuingatkan, jangan sampai kau dimanfaatkannya. Dia pemakan nasi orang. Diamlah kau. Kau tak berhak menilai priaku. Xing Jianing, berdasarkan apa kamu memukul orang? Tampaknya kamu cukup peduli padanya. Kalau begitu, kenapa mesti pura-pura menahan Mubay? Mengingat sih. Karena selama ini, Mubay selalu teliti merawatmu. Dalam keseharian. Mau makan apa, dia langsung masakkan. Mau kemana, dia langsung antar. Dia
Tidak bisa melakukannya kan? Apa yang kamu katakan? Kalau ingatanku tidak salah, dulu kamu menikahi Mubai. Hanya untuk menyenangkan keluarga. Sebenarnya kamu tidak pernah mencintainya. Oh tidak. Kamu sama sekali tidak pernah peduli padanya. Benar kan? Tidak. Bukan seperti itu. Kamu mengada-ada. Aku mengada-ada? Baik, kalau begitu aku tanya. Mubai kecelakaan terluka. Dia meneleponmu. Kamu di mana? Kapan Mubai kecelakaan? Kamu sama sekali tidak tahu, karena waktu itu kamu sedang bersama anak kesayanganmu, merawat di rumah sakit Zhuang Qingzu yang terluka karena air panas. Apakah itu Mubai? Chelsea, bagaimana kalau kamu angkat saja? Jangan-jangan ada hal penting. Dia hanya seorang suami rumah tangga, paling hanya urusan sepele. Setiap hari menyebalkan. Jangan hiraukan dia. Qingzu, sekarang kamu yang paling penting. Hati-hati panas. Paman, apakah kakimu sakit? Biar ku pijitkan. Mengapa kamu tidak bicara? Apakah kamu peduli? Apakah kamu peduli? Hidup atau matiku di matamu tidak lebih penting dari sebuah mobil. Dahimu kenapa? Ketidakhatian saat menyetir. Jangan lupa perbaiki mobilnya. Mubai, bukan seperti ini. Tidak mau mengaku? Baik, baiklah, tanya lagi. Mubai terluka parah. Saat dibawa ke RS, apa yang kamu lakukan? Sudah, jangan lanjutkan. Tidak, harus bicara. Mubai, saat dibawa ke RS, penuh darah. Dia, apa yang dia lakukan? Dia masih menyedot darahmu. Kamu tahu saat itu di hatiku, betapa sakitnya perasaanku. Golongan darahmu cocok dengannya. Cepat donor darah, selamatkan dia, cepat. Nona P, lukanya lebih parah. Situasinya gawat, terus donor darah ke pasien lain, dia bisa mati. Bisakah dia dibandingkan dengan paman? Dia donor darah untuk paman. Ada masalah? Ambil. Nyawa lebih penting. Cepat. Ambil lebih banyak lagi. Pastikan keamanan Qingzu. Direktur Pei, jangan-jangan kamu sudah lupa semua ini. Aku salah. Ini salahku, Mubai. Kamu tidak sadar kesalahanmu. Kau pikir, Mubai, dia akan pergi? Kamu menganggapnya alat. Kamu boleh tidak memakai, tapi jangan kau tolak. Orang jahat, perempuan jahat. Mama tidak pernah memperlakukan ayah seperti itu. Hai Chilin, kau mengingat kapan deh? Acara ulang tahun kemarin? Waktu itu, aku ingin paman menjadi ayahku dan bersama mama selamanya. Hai Chilin, omong kosong apa? Bukan mengarang. Mama mau sama paman juga. Jilat si kamarmu. Surat cinta untuk paman. Hadiah dari paman. Semua masih kau simpan. Sudah lama tak mau. Dia jadi ayahku lagi. Dia pengganti paman. Asisten rumah tangga kita. Bukannya kamu selalu berharap pamanmu jadi ayahmu? Bagus. Kalau mimpimu tercapai, takkan menghalangi ibumu menikahi pamannya. Cing Qianing, dia masih anak-anak. Anak-anak? Bahkan anak kecil pun tahu, Mubai cuma pengganti, pembantu di rumah kalian. Cing Qianing, kalau ada masalah, hadapi aku. Jangan ganggu anakku. Kemari. Bagus. Sungguh mengharukan ikatan ibu dan anak. Karena didikanmu lah, anakmu sendiri sampai membenci ayah kandungnya, merayu dan menjilat pria lain, menganggap musuh sebagai ayah. Kalau saja dulu kamu lihat Mubai, kalau saja kamu beri anak, inilah yang benar. Mubai akan meninggalkan kalian? Sama sekali tidak. Akhirnya, ini ulah kalian. Akhirnya ibu dan anak usir Mubai. Sudahlah, Qianing, masa lalu jangan dibahas. Mubai, kesal ini. Kutunggu 10 tahun. Kau baik-baik saja lah. Ayo, kita pergi. Ayah. Mubai. Ruan Mubai. Kau kejam. Aku meremehkanmu. Mungkin lebih baik. Khawatir kau merebut Biaoxi. Kekhawatiran berlebihan. Chelsea, kau baik-baik saja? Jangan sentuh aku. Pei Qingzu. Jangan temui aku lagi ke depannya. Aku takut Mubai salah paham. Apa katamu? Aku tidak akan melepaskan Mubai. Zilin, tenang saja. Ibu pasti akan mengembalikan ayah.
Peci. Dasar wanita bajingan. Mau melepaskan aku? Mimpi. Ruanmu bayi. Ini semua kau yang memaksaku. Jangan salahkan aku nanti. Sedang memikirkan apa? Kakek dia mengajakku bertemu. Kamu? Apa kamu khawatir akan sesuatu? Aku takut kamu akan tersinggung. Apa aku orang yang begitu picik? Mubai, sudah 8 tahun aku menunggumu. Aku tidak peduli omongan orang lain. Selama hatimu ada padaku, kamu akan selamanya menjadi milikku. Kakek itu dulu membantumu. Dia ingin menemuimu. Pergilah. Aku akan menunggumu di rumah dengan baik. Istri, setelah aku menyelesaikan urusan di kota selatan, aku akan membawamu pergi. Kamu? Apa panggilanmu tadi? Menikah sambil traveling. Bagaimana? Kakek, Ruan Mubai datang menjengukmu. Ruan Mubai. Sulit sekali bertemu denganmu. Kenapa kamu di sini? Di mana, kakek? Jangan buru-buru, kita berdua perlu bicara dulu. Apalagi yang perlu kita bicarakan? Ruan Mubai, bisakah kamu kembali ke sisi Peci? Aku mundur. Tidak mungkin. Dulu aku Peci, putus selamanya. Ini bukan maumu, kan? Harusnya kamu senang dong. Mengapa kamu tidak bisa menutup sebelah mata saja? Jadi penggantiku, jadi pengasuh baik, melayani kami baik-baik. Bisa? Dengar ucapanmu, Sendre. Keluarga Pei memberimu segalanya. Apa salahnya kamu sedikit menderita? Banyak orang menginginkan kesempatan ini tapi tidak dapat. Berbicara denganmu, sungguh membuang waktuku. Berani keluar pintu ini, Jamin. Takkan bisa lihat Zhuang Zhenguo lagi. Apa yang kamu lakukan pada kakek? Tenang. Azai Batu. Takkan kusakiti orang tua itu. Kakek ada di tempatmu, Pei Qingzu. Kamu gila? Benar, aku sudah gila. Kalian satu persatu yang membuatku jadi seperti ini. Peci tak mau tanggapiku lagi. Ruan Mubai, salahmu. Ruan Mubai, benci sikap sok baikmu. Saya adalah anggota keluarga Pei. Saya dan Peci tumbuh besar bersama sejak kecil. Sayalah yang asli. Tuan Pei, kau yang merebut semua milikku. Apa hakmu? Apa kelebihanmu dibandingkan aku? Kau cuma anak yatim yang tak diinginkan. Tanpa status, tanpa identitas, sampah tanpa latar belakang. Apa hakmu? Tanyakan pada dirimu sendiri. Dulu kau dan Peci tumbuh teman masa kecil. Dia rela berkorban demi dirimu. Status pewaris keluarga. Demi dirimu, dia melawan seluruh keluarga. Lalu kau, apa yang kau lakukan? Kaulah yang pertama mengecewakannya. Kau tahu? Aku tidak. Mengapa kau pergi dulu? Kau pasti lebih tahu. Apa katamu? Kakek, aku dan Xiaoxi saling mencintai tulus. Kabulkan permohonan kami. Saya beri 2 pilihan. Pertama, menikahi Xiaoxi. Kabu Akpei, status pewari. Dan hentikan semua bantuan Pei pada. Kedua, saya beri uang. Tinggalkan Xiaoxi. Kau memilih uang hingga meninggalkannya. Saat Peci paling mencintaimu, kau malah kabur. Kamu omong kosong. Pei Qingzu, pada suatu masa, aku pernah cemburu padamu. Di mata Peci, kau adalah orang terpenting dalam hidupnya. Namun, sekeras aku berusaha, tak bisa masuk hatinya. Bagaimana denganmu? Kau tak begitu mencintainya. Benar kan? Kakek memberimu banyak uang. Uang itu membuatmu tinggalkan Peci. Tapi kau tak menyangka, kau malah keluar negeri, berjudi, buang uang, tak lama lagi, uangmu habis. Saat itulah, kau baru ingat lagi pada Peci. Kau ingat keluarga Pei. Bagaimana kau tahu? Jangan anggap semua orang bodoh. Masalah memalukan yang kau lakukan. Kalau mau diselidiki, tidak sulit untuk mengetahuinya. Benar.
Aku memang ingin memanfaatkannya. Sejak kecil hingga dewasa, Pesi paling mempercayaiku. Selama aku tidak menikah dengannya, dia akan selalu menjadi sumber uangku. Tapi kamu tidak pernah menyangka aku akan menceraikannya. Ya, karena kamu adalah penggantiku. Kamu akan jadi penggantiku seumur hidup. Tidakkah itu baik? Melihat istrimu bersamaku, melihat anakmu tidak pernah mengakuimu. Rencananya benar-benar hebat. Tidakkah kamu takut Pesi mengetahuinya? Dia, sejak kecil, Pesi paling mempercayaiku. Selama aku tak bocorkan, dia takkan tahu apa-apa. Dia hanya anggapku orang terpentingnya. Benarkah? Tinggalkan aku demi uang. Benar? Bukan begitu, Jasi. Dengar penjelasanku. Jadi, video ulang tahunmu, semuanya benar, benarkah? Aku, Hai Chingsu, kamu hanya memanfaatkanku. Benar tidak? Dasar brengsek. Dasar brengsek. Hai Chingsu. Aku demi kamu rela segalanya. Saat kau pergi tanpa pamit, kupikir kau tak ingin membebaniku. Sejak kau kembali, memberimu uang, memberi semua maumu. Tapi kamu yang membuatku kehilangan istri dan anak. Lihatlah, kau hancurkan rumah tanggamu sendiri. Karena pria begini. Apa yang kamu tertawakan? tidak ada salahnya. Memang iya. Terus kenapa? Kamu pikir dirimu suci? Kamu juga jalan. Satu sisi manfaatkan Ruan Mubai pakai PUA. Sisi lain main api denganku. Kamu senang ku permainkan. Omong kosong. Diam kau, tutup mulut. Berdasarkan apa? Aku anak angkat keluarga Pei. Mengapa aku tidak boleh mewarisi keluarga ini? Bapak tua. Warisan padamu, yalang. Bukan padaku. Baiklah, kalau kalian menyusahkanku, maka ku bunuh si tua bangka itu. Bawa dia ke sini. Kakek. Kakek. Tuan tua. Jangan mendekat atau ku bunuh orang tua ini sekarang. Baik, King Zu. Kita bisa bicara baik-baik. Jangan bertindak gegabah. Aku tak perlu bicara denganmu. Ruan Mubai, berlutut di depanku. Lepaskan kakek dulu. Mubai, Xiaoxi, lari, tinggalkan aku. Diam, atau aku bunuh kau sekarang. Sebenarnya kamu mau apa? Keluarga Pei dan hartanya. Dan juga kamu harus mati untuk. Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan melakukan ini. Kamu yang memaksaku sampai ke titik ini. Jangan setujui permintaannya. Mubai. Tak berhutang apapun. Jangan lakukan apapun lagi. Salahku sendiri. Aku tanggung sendiri. Baik. Aku setuju dengan semua permintaanmu. Mubai. Tidak. Uang bisa kuberikan padamu, tapi kamu tidak boleh menyakiti mereka. Diam. Sekarang aku yang berkuasa di sini. Ambil pisau itu. Jangan. Apa kamu tahu samurai Jepang? Mau aku sepuku? Betul. Tusuk perutmu dengan pedang itu. Cepat. Jangan ke sini. Uangnya aku berikan sekarang. Aku mohon padamu, jangan sakiti Mubai. Cepat. Kalau tidak, aku akan bunuh orang tua ini sekarang. Baik, saya kerjakan sekarang. Kakek, tanpamu, aku sudah lama mati. Aku sudah lama mati. Semua ini yang harus kulakukan. Jadi, selama ini, kakek cuma mau yang terbaik buat. Bukan karena kita, melainkan karena kita saudara angkat. Aku suruh Mubai dekati kamu. Selain agar kamu lupa dia. Mubai jauh lebih hebat darinya. Mengapa? Mengapa aku tidak bisa menyadarinya lebih awal? Mengapa? Korban selamat, nyawanya aman. Tuan Ruan, ikut kami buat laporan.
Jianing, mohon, kembalikan Mubai. Bolehkah? Jianing, aku mohon padamu, kembalikan Mubai padaku. Bolehkah? Mubai bukan pernah jadi milikmu. Dia milikku. Kamulah yang merebutnya. Yang merebut Mubai adalah kamu. Apa yang kamu katakan? Aku dan Mubai kenal lama. Dulu dia dokter termuda di Institut depannya Penulisan cerah. Peking. Tapi demi balas budi, dan memilihmu. Dia mengorbankan segalanya. Kamu merebut Mubaiku. Kamulah yang merebut Mubaiku. Apa? Dulu kau memiliki suami terbaik di dunia. Sekarang, kau mengerti sekarang? Tersangka Pai Chingzu diduga pembunuhan sengaja, penculikan, pemerasan, hukuman penjara seumur hidup, hak politik dicabut seumur hidup. Nak, setelah pulang, dengarkan kata ibu. Jangan nakal lagi ya. Mengerti, Ayah. Ibu, pulang sekarang. Sayang, senang main di tempat ayah hari ini? Senang. Ayo pergi.